mieux que ça va. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Cerita berawal dari persiapan sekelompok pemuda yang akan melakukan pendakian di kawasan pegunungan di negara Perancis. Dan inilah Loïc, si paling cupu yang untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan ekstrim semacam ini. Dimana semua ini ia lakukan demi menemani pacarnya yang bernama Chloe, si perawat haredang yang dulu pernah merawatnya. Tapi kebahagiaan mereka tidak terasa sempurna karena mantan pacar Chloe malah ikut di momen liburan ini. On a encore 20 minutes de route. C'est tranquille, c'est la via du Horizon Jack. La traversée des anges. Sebelum OTW ke pemberhentian terakhir, si pendaki pro bernama Fred menjelaskan tentang jalur pendakian yang nanti akan mereka lalui. Lalu setelah semuanya jelas, haram jadah rasanya jika tidak selfie Sukaesi terlebih dulu. Fred! Excuse-moi s'il te plaît. C'est tranquille, c'est la via du Horizon Jack. Di tengah perjalanan, si botak Guliam sempet-sempetnya ngechat Chloe padahal sedang di samping Loïc. Tapi karena sudah berada di daerah susah sinyal, Chloe mengabaikan pesan dari si mantan yang sudah 4 tahun meninggalkannya. Sampailah kelima sahabat ini di jalur pendakian dengan pemandangan walungan yang menyejukkan mata. Selama itu pun Guliam terus curi-curi kesempatan untuk memberitahu bahwa sekarang ia akan tinggal di Perancis lagi. Est-ce qu'il a l'air jaloux ton mec, hein? Pense Chloé. Arrête. Bon alors, qu'est-ce que vous foutiez là? J'avais fermé. Non. Mereka baru tahu ternyata jalur pendakian sudah ditutup akibat adanya longsoran yang menutupi trek. Namun bagi si paling jago manjat itu bukanlah masalah, melainkan sebuah tantangan agar pendakian lebih terasa menegangkan. Terlihat Fred pun gercep mencari jalur pendakian yang bisa ia lewati bersama teman-temannya. Sementara Loïc aduh bingung karena jalur yang dipilih Fred tidak memiliki pijakan sama sekali. Ça le fait les enfants! Fred yang sedang membuat jalur meminta yang lain untuk segera mengikutinya. Karena setelah mendaki tebing ini mereka tinggal menggunakan jalur yang semestinya. Si Fred dit que ça passe. Ça a l'air excitant, non? Sebagai orang yang pernah merawat Loïc, Chloe menyemangati pacarnya ini. Meskipun ia sadar, penyakit vertigo Loïc sewaktu-waktu bisa kambuh. Allez, go! Go pour les fesses! Ah, c'est ça. Pacar Fred yang bernama Karin terus memberikan arahan kepada Loïc yang sedang baku hantam dengan rasa takut. Sementara momen ini dijadikan kesempatan oleh Guliam untuk mendekati Chloe yang masih jaga jarak terhadapnya. Monte! Et assure-toi avec les pieds, il y a des prises. Ah, on va te faire foutre là. Ça va? Bah et toi, ça va?
Singkat cerita, mereka akan lanjut teterekelan di jalur yang tak kalah ekstrimnya. Cuma jalur kali ini sudah biasa dipakai para pendaki dan tentunya terdapat banyak pijakan bagi para pendaki yang tak pernah mendaki seperti Loic. Mereka kini melintasi tebing curam yang jika terjatuh langsung tembus ke alam baka. Namun pendakian di jalur yang satu ini terasa menyenangkan karena memiliki pijakan dari besi beton. Tapi meskipun demikian, lain halnya dengan si babang Loic. Ça va? T'es tout blanc. Chloe tetap lope meskipun pacarnya ini terbilang spesies beban bagi rombongan. Apalagi ketika Loic berada di posisi paling bontot. Tiba saatnya mereka akan melewati satu-satunya jembatan gantung yang bakalan meliuk-liuk jika dilewati oleh banyak orang. Dan karena alasan itulah Fred menyuruh teman-temannya untuk melewati jembatan sambil menjaga jarak. Lalu ia menyemangati Loic agar jangan sampai penyakit vertigonya kambuh di tengah-tengah jembatan. Vous allez voir, c'est extra! Regarde pas en bas. Karin gak henti-hentinya memberikan pengarahan kepada Loic. Sementara Guliam yang merasa paling jago masih saja menggoda Chloe, hingga Loic pun emosi dan membuat penyakitnya kambuh. Saat pandangan Loic gak karuan, Karin dan Chloe berusaha untuk menenangkannya. Namun mereka lupa penumpukan orang semacam ini hanya akan membuat jembatan kelebihan beban. Non, Karine! Attends! Viens vers moi. Perkataan Chloe yang menenangkan berhasil membuat puyeng Loic menghilang, hingga ia pun bisa melanjutkan perjalanan. Tapi sayang, akibat kejadian tadi salah satu penyangga jembatan mulai terlepas. Allez, putain! Prends le câble! Fred memberitahu Karin apa yang terjadi dan memintanya untuk tetap tenang. Namun apalah arti kata tenang jika jembatan mulai miring seperti ini? Trace, bébé! Viens! Non! Viens, bébé! Hampir saja Fred kehilangan orang yang selama ini selalu menemaninya mendaki. Tapi dengan rungkannya jembatan ini, Fred bingung bagaimana cara untuk turun mengingat peralatan mereka yang terbatas. Kekacauan ini membuat Loic emosi karena Fred terlalu maksa mendaki di jalur yang sudah ditutup. Namun karena sudah terlanjur, Fred mengajak untuk melanjutkan pendakian sampai nantinya tiba di lokasi gondola atau kereta gantung. Dengan bantuan tali yang ada di tebing, mereka melewati jalur pendakian dengan perlahan. Tapi tiba-tiba, Karin melihat tali pengaman ternyata sudah terlepas. Keadaan ini membuat Fred dan Karin harus secepatnya membuat jalur alternatif karena posisi mereka berada di spot yang berbahaya. Oh, écoute-moi. L'eau, plonge là, sur ton baudard. Pas putain. Je vais t'aider. Voilà, t'es sécurisé. Surtout, vous bougez pas. Ça va aller? Tu vas fatiguer là avec les bras. Vache-toi. Chloe menenangkan Loic yang sedang nyeronjol ketakutan. Ia pun khawatir lokasi yang satu ini tidak bisa membuat Loic mampu bertahan. Dépêchez-vous! Surtout, vous bougez pas, hein! Fais ce qu'il t'a dit, Fred. Regarde, je me vache là. On va les récupérer de l'autre côté. Ok. Setibanya di puncak, Fred malah sibuk mencari jalur terlebih dulu. Sementara Chloe menyuruh Loic untuk bertumpu pada tali daripada pegangan murangkel seperti ini. La vierge, je savais qu'elle était fermée, putain.
Karin kesulitan untuk membuka jebakan binatang yang nyaplok di kaki pacarnya. Di saat itu pula, Guliam yang akan membantu Loic malah ikutan menjadi beban saat besi pengait kembali ada yang terlepas. Karena masih sulit terlepas, Fred menyuruh Karin untuk mengecek kondisi Loic terlebih dulu. Kekhawatiran Fred pun memang benar, karena Loic sedang bertahan dengan bantuan dari musuhnya. Saat pertolongan Karin sudah datang, Fred merasa ada yang sedang memperhatikannya. Chloé, dépêche-toi! Setelah misi penyelamatan berhasil dilakukan, Fred yang masih tertahan oleh jebakan menunggu kedatangan teman-temannya. Selama itu pun ia terus diteror suara korosak-korosak dari sekelilingnya. Karin! Karin and the gang tidak tahu bahwa sesuatu telah membawa Fred entah kemana. Mereka pun tambah panik saat menemukan banyak bercak darah di sekitar lokasi terakhir Fred. Jebakan yang sudah terlepas membuat Karin bingung apakah Fred sudah berhasil lolos atau sudah digondol si pemilik jebakan. Lalu dengan santuinya Loic mengajak mereka untuk menunggunya di mobil saja. Si c'est perdu. Elles sont dans mon sac, c'est Fred qui l'a. Celui-là, c'est pour Chloé! Arrête! Chloe mengajak untuk mencari Fred daripada ngadu hawa dan buang-buang waktu seperti ini. Terlebih ia khawatir keburu gelap hingga menyulitkan pencarian teman mereka. Fred! Di tengah pencarian, Guliam yang sudah gedek terhadap Loic memintanya untuk menjauhi Chloe. Loic jelas emosi dong. Mais arrêtez ça! Tak disangka Chloe terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sepertinya adalah jebakan binatang lagi. Dan karena Chloe tidak menjawab panggilan mereka, Karin bergegas untuk menuruni lubang. C'est bon? Ça va? Oh, Karin! Hampir saja Karin nyipok jebakan setelah Tisoledat di bebatuan yang licin. Lalu tiba-tiba ia menemukan Chloe yang baru tersadar dengan kondisi tangan yang ketusuk jebakan. Karin! C'est bon, t'es avec elle? Dis-nous que ça va! Ça va aller. Tu tiens tes yeux. Karin gak cukup berani untuk melepaskan tangan Chloe dari jebakan. Di saat itu pula Gulia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Cici gak tuh ah. Setelah berhasil menyelamatkan Chloe, Karin tidak mengerti dengan si pemburu yang sebenarnya sedang memburu apaan. Karena setahunya di daerah ini sangat jarang ada hewan buruan. Karin, qu'est-ce qu'on fait? Ketika malam datang, hujan deras memeriahkan pencarian Fred yang tanpa mereka tahu telah dibawa si pemburu misterius. Lalu di tengah kesedihan Karin, ia menyuruh mereka untuk mengikat tubuh satu sama lain biar tidak terpisah selama melakukan pencarian. Ok? Let's go, tendu. Sebuah anak panah meluncur dari kegelapan hutan dan menghantam Karin yang berada di posisi paling belakang. Karena tanpa ada yang sadar, si pemburu misterius dari tadi memang memperhatikan mereka. Sementara yang lain masih anteng melakukan pencarian karena si pemburu sudah memotong tali silaturahmi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Chloe benar-benar histeris melihat Karin sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu Gulia mengajak mereka untuk langsung pergi sebelum si pemburu misterius melakukan serangan lagi.
Singkat cerita, pelarian mereka membawa Chloe dan kedua belalainya ke sebuah kabin di tengah hutan. Dan sungguh tak disangka, mereka menemukan Fred yang sudah sekarat di kabin yang sebenarnya merupakan rumah si pemburu. Si botak benar-benar sudah kelewatan, bukan salah gue. Kematian Fred semakin menambah kesedihan Chloe hingga ia pun tidak sadar telah membuat Loic cembokur. Kemudian Loic mengajak mereka untuk segera pergi sebelum si pemburu memergoki mereka. Tapi sebelum itu, William katanya ingin mencari suara terlebih dulu yang tersimpan di dalam tas milik Fred. William baru tahu kabin terpencil ini memiliki sebuah basement. Lalu ketika ia cek lebih dalam, William menemukan sebuah tulisan dengan nama Anton lengkap dengan rantai yang sudah terbuka. William auto panik setelah melihat sebuah kelapa manusia yang sudah diawetkan. William pun bisa menebak bahwa pelaku yang menyerang mereka adalah seorang psikopat kanibil yang bernama Anton. Tapi boro-boro peduli, yang ada Loic sudah emosi terhadap orang yang selalu mengganggu hubungannya bersama Chloe. Setelah mengurung William di dalam basement, Loic memaksa Chloe untuk segera kabur. Tak disangka si pemburu misterius datang dengan membawa jasad Karin. Terlihat Loic pun kewalahan menghadapi amukan sosok psikopat kanibil ini. Si Loic malah memilih kabur ketika Chloe sedang membantu melawan si Kobil. Dimana selain merasa takut, ia sudah kesal terhadap Chloe yang gak bisa move on dari si botak. Singkat cerita, Chloe turut disekap di dalam basement bersama William. Dari ruangan ini pun mereka bisa mendengar kesibukan si Kobil yang akan mengunboxing tubuh Fred. Chloe tidak tahu lagi harus berbuat apa saat satu persatu temannya diolah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu selang beberapa saat tibalah waktunya si Kobil Anton akan mengunboxing salah satu dari mereka. William tidak bisa berbuat banyak saat kewes pujaannya akan segera pindah alam. Sementara di sisi lain, Loic kini merasa bersalah karena telah meninggalkan orang yang selalu merawatnya selama ini. William tidak sudi jika ia cuma pasrah dan mendengar penderitaan Chloe. Lalu ia berusaha meloloskan diri saat si Anton prepare untuk menghabisi Chloe. Saat perjuangan William terhalang oleh pintu basement, ia menyuruh Chloe untuk menyebutkan nama Anton. Kali aja sosok mengerikan ini bisa berhenti melakukan kesadisannya. Saat Loic diuber si Kobil, ini adalah waktu yang tepat bagi Chloe untuk meloloskan diri. Tapi sebelum itu, ia akan menyelamatkan orang yang dulu pernah mencampakkannya pas lagi lope-lopenya. Setelah mereka terbebas, William mengajak Chloe untuk mencari lokasi gondola. Tapi ketika Chloe malah ingin mencari Loic, wajah William mendadak kecewa. Di tengah pelarian Loic yang menguras tenaga, akhirnya ia melihat kabel gondola yang bisa ia gunakan untuk menuruni gunung. Lalu ketika Chloe dan William sedang mencarinya, Loic berlari sekuat tenaga ke lokasi gondola. Serangan panas si Kobil membuat ceker Loic gak bisa ia geber lagi. Lalu tak lama kemudian, Loic baru sadar bahwa ia salah jalan karena kabel gondola yang ia cari berada di sisi lain tebing.
Si Kobil Anton menyangka buruannya nekat terjun bebas ke dasar jurang. Padahal Loic sedang berusaha sembunyi meskipun ia bingung bagaimana cara untuk kembali ke tepi jurang. Untung saja Guillaume dan Chloe berhasil menemukan Loic. Lanjut mereka pun bekerja sama untuk menyelamatkan Loic sebelum si Kobil menemukan mereka. Namun tanpa Chloe sadari, Guillaume sebenarnya tidak mau jika saingannya ini selamat, apalagi sampai kembali ke pelukan Chloe. Guillaume pura-pura bersedih setelah melepaskan genggaman Loic yang kini sudah tewas di dasar jurang. Dengan satu anak panah saja, si Kobil Anton berhasil mengirim Guillaume ke alam baka. Lalu tiba saatnya ia akan memburu Chloe, si kewes gemoy yang kaya akan nutrisi. Si Anton mendadak berhenti menyerang setelah mendengar nama yang dulu selalu ia dengar dari mulut ibunya. Hingga Chloe pun punya kesempatan untuk bisa melakukan serangan. Chloe gak tega juga jika sampai membunuh si Kobil meskipun sosok ini sudah menghabisi teman-temannya. Hingga ia pun memilih untuk turun gunung menggunakan kabel gondola yang sudah lama gak beroperasi. Pelarian Chloe akhirnya berujung tragis setelah si Kobil Anton memutus kabel gondola. Lalu dari info yang tertulis, jasad Loic katanya ditemukan di dasar jurang, sementara jasad Chloe dan teman-temannya gak pernah ditemukan. Jelas gak bakal ketemu, karena mereka sudah dimukbang oleh Mas Anton. Memang gak dijelaskan secara detail tentang sosok psikopat kanibil yang satu ini. Namun yang pasti Anton dulunya adalah korban penculikan saat dirinya masih berumur 5 tahun. Cuma entah apa yang terjadi, setelah sekian lama tinggal di hutan sendirian, Anton berubah menjadi sosok yang mengerikan. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Edit Creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.